Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Desa Idaman, channel informasi tentang bantuan dari pemerintah. Nah, saya coba akan menjawab beberapa pertanyaan. Banyak teman-teman pendaftar UMKM, baik yang mendaftar secara online di kabupaten dan kota yang membuka pendaftaran online, ataupun juga yang daftar secara manual ke Dinas Koperasi dan Kabupaten Kota di kabupaten ataupun kota Anda berdomisili. Nah, ada beberapa jenis bantuan yang dinyatakan untuk diprioritaskan lulus dan mendapatkan BLT sebesar 2,4 juta rupiah untuk usaha mikro. Nah, ini pun yang telah disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bahwa ada beberapa hal ataupun jenis usaha mikro yang mendapatkan prioritas dan 95% pasti dapat. Nah, untuk itu bagi Anda yang baru menemukan channel, jangan lupa untuk like dan subscribe Desa Idaman. Support terus, mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi berharga kepada Anda. Dan saya akan selalu memberikan informasi terupdate dan terpercaya. Kalau saya belum pernah membuktikan, berarti saya tidak akan kabarkan di Desa Idaman ini. Nah, ingat, dengan bantuan BLT UMKM, Presiden mengeluarkan bantuan ini sebesar 2,4 juta rupiah untuk usaha mikro agar bisa mendongkrak perekonomian yang berada di Indonesia selama pandemi. Memang sebenarnya kalau boleh jujur, BLT UMKM ini sudah berakhir pada bulan September kemarin. Namun karena dianggap oleh pemerintah BLT UMKM adalah program yang berhasil dan akan mendongkrak perekonomian Indonesia pasca pandemi, maka kemudian pagunya ditambah 3 juta. Jadi 3 juta tambahannya. Nah, banyak sekarang yang sudah dibuka pendaftaran online ataupun manual. Nah, kemudian banyak yang tidak lolos, bukan hitungan ratusan, bahkan ribuan yang tidak lolos. Mengapa bisa tidak lolos? Kuncinya ada 3. Tidak semua jenis bantuan yang akan lolos walaupun Anda sudah mendaftar, walaupun Anda sudah datang ke Dinas Koperasi, atau bahkan Anda sudah bersusah payah untuk berkonsentrasi mendapatkan ini. Usaha yang diprioritaskan oleh pemerintah agar mendapatkan BLT UMKM: 1. Usaha rumahan, home industry yang berbasis pengembangan keterampilan. Nah, ini yang pertama. Jangan salah, tidak semua jenis UMKM, tidak semua jenis UMKM atau usaha mikro yang mendapatkan bantuan ini. Jadi, yang pertama adalah usaha rumahan atau home industry dengan usaha pengembangan skill atau kemampuan. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya menjahit. Terus kemudian kalau di rumah pabrik kerupuk. Kemudian juga pabrik kecil-kecilan lah, kecil-kecilan. Misalnya bergerak di bidang apa, pokoknya skill, kemampuan, itu yang diprioritaskan pertama. Jadi banyak jenisnya keterampilan, bisa saja pengrajin ya. Artinya itu yang diprioritaskan yang pertama. Yang kedua adalah usaha makanan dan minuman. Ini yang memang diusahakan, usaha makanan dan minuman, baik PKL, pedagang asongan, gorengan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Terus kemudian nasi goreng, ayam goreng, dan lain sebagainya. Punya usaha beneran, ada usaha makanan, warung, dan lain sebagainya. Itu usaha kecil yang diprioritaskan oleh pemerintah. Kalau minuman ada es cendol, es dawet, es teler, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, ini yang final. Ini yang tidak bisa ditawar lagi. Yang tidak bisa ditawar lagi. Usaha yang mayoritas dapat, bahkan di tahap pertama mayoritas 80% yang dapat itu adalah usaha mikro yang sudah pernah jalan sebelum COVID-19 melanda. Artinya sebelum wabah
dia memang sudah punya usaha dan jalan, tapi karena kemudian ada COVID-19 kemudian mandek atau bahkan tutup karena modalnya sudah habis. Nah, itu 3 hal yang penting. Kemudian dibuktikan dengan apa? Ini juga hal yang penting, tapi tidak masuk persyaratan, artinya yang diprioritaskan. Yang penting apa? Kalau Anda memang sudah memenuhi ketiganya ini, home industry, usaha makanan dan minuman, atau Anda sudah pernah berjualan sebelum masa pandemi, terus kemudian usaha Anda tutup karena pandemi, Anda diprioritaskan dengan cara dibuktikan dengan SKU, surat keterangan usaha. Nah, kalau di kabupaten dan kota, memang kalau di perkotaan memang sudah ada pengurus PKL-nya. Jadi datanya lengkap. Memang bukan serta-merta mereka mencaplok sana sini. Sebelumnya yang tahap pertama itu mereka ngambil di PKL. Ini ada organisasinya juga. Jadi enak. Karena memang sudah kebetulan usaha itu sudah jalan sebelumnya. Begitu. Jadi ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan dalam pemberian BLT UMKM ini. Jadi tidak serta-merta, makanya banyak yang bertanya, saya kok belum lulus mas, kok bisa belum lulus? Nah, mungkin ya pertama ya kita faktor rezeki lah. Yang penting usaha, terus kemudian doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, masalah selebihnya itu yang penting Anda usaha Anda sudah demikian. Mas, usaha saya sudah home industry, keterampilan saya menjahit atau pengrajin olahan, baik dari tempat sampah, ada di rumah. Terus kemudian ada yang bertanya lagi, saya punya usaha makanan dan minuman tapi kok belum dapat. Mungkin Anda baru ada gitu loh. Artinya usaha Anda sebelum pandemi nggak ada, karena mungkin Anda masih bekerja dan sebagainya. Tapi yang diprioritaskan, yang 95% pasti lulus adalah ketika Anda punya usaha sebelum masa pandemi, Anda sudah punya usaha itu. Bukan karena ada bantuan BLT UMKM Anda kemudian mendaftar, tidak. Itu terlepas dari SMS seperti dari bank penyalur dan lain sebagainya, mungkin ada pertimbangan lain. Nah, ini kalau Anda pendaftaran baru, itu tip dari saya, itu jenis bantuan yang mendapatkan pasti. Tapi harus bersabar dong. Kapan pencairnya? Belum selesai pendaftaran online-nya. Jadi jangan tanya pendaftaran sekarang begitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda berkenan untuk berlangganan mengaktifkan loncengnya dan like serta subscribe Desa Idaman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.